Perkenalkan, nama saya Gian Osotama. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Batang Siantar, semester 5, Program Studi Manajemen Sore B. Jadi saya akan membawakan topik yang berjudul SWOT untuk peluang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM menurut Supriyanto. Dalam penelitiannya, ternyata UMKM mampu dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan itu dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM agar dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Di saat masa pandemi terjadi perubahan pola konsumsi barang atau jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan mencapai target-target yang harus dicapai dalam perekonomiannya. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting dalam masa pandemi. Di masa pandemi memberikan kenaikan pada pemanfaatan e-learning, e-commerce, literasi digital, dan permintaan delivery serta kebutuhan alat kesehatan dan kebersihan. UMKM bangkit, ekonomi Indonesia naik. Endemi ini telah membawa perekonomian makin naik. Konsumsi rumah tangga meningkat. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat, karena jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Bagaimana penerapan SWOT bisa berjalan lancar? Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman utama. Dalam daftar yang terorganisasi biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat Anda rubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di dalam tim Anda, paten dan properti intelektual Anda dan lokasi. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar sana. Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindunginya dari ancaman, tapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren pembelanjaan pelanggan. Ini toko Makassar. Toko Makassar ini merupakan toko yang menjual alat-alat spare part yang lengkap. Toko ini berada di Jalan Ade Irma Jalan Ade Irma Suryani nomor 85, berdiri sejak tahun 2012. Marketing plan dari toko Makassar. Marketing plan dari toko ini adalah mempromosikan barang-barang melalui media online. Dengan menggunakan media online, akan mempermudah pembeli untuk mengetahui atau melihat secara langsung pada deskripsi barang yang tertera pada gambar dan langsung bisa mengetahui cara penggunaannya serta perawatan pada mesin tersebut. Dalam media online, mereka mempromosikannya dengan Instagram serta WhatsApp untuk memberikan info yang diperlukan para konsumen. Dalam media online juga membantu para konsumen sebagai alat komunikasi dengan penjualnya.
Dengan ini, sangat mudah untuk melakukan penjualan secara online. Misalnya ada orang yang beli dari Medan, lalu mereka membeli mesin dari toko Makassar, mereka dapat memesannya langsung via WhatsApp dan mereka akan mengirimnya barang tersebut sesuai dengan alamat yang disampaikan. Selain itu, mereka juga membuat strategi analisis SWOT. Agar analisis SWOT ini berjalan efektif, pendiri dan pemimpin perusahaan perlu terlibat secara mendalam. Ini bukan tugas yang bisa didelegasi kepada orang lain. Tapi pemimpin perusahaan juga tidak boleh melakukan pekerjaannya sendiri. Untuk hasil terbaik, mereka mengumpulkan sekelompok orang yang memiliki perspektif berbeda tentang perusahaan. Mereka memilih orang yang dapat mewakili berbagai aspek perusahaan, mulai dari penjualan dan langganan pelanggan, hingga pemasaran dan pengembangan produk. Setiap hari harus memiliki bagian dari hal tersebut. Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar internal mereka sendiri ketika melakukan analisis SWOT dan mendapatkan masukan dari pelanggan untuk menambah suara ke dalam pertimbangan keputusan bisnis mereka. Bisnis yang menggunakan analisis SWOT untuk menilai situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk bergerak maju. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu terus berubah. Dan kita juga harus menilai kembali strategi yang kita sudah kita buat. Dimulai dengan analisis SWOT baru setiap 6 hingga 12 bulan. Dalam melakukan SWOT, kekuatan adalah poin internal dan positif dari toko Makassar ini. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali. Asal yang dimiliki toko Makassar adalah pengetahuan yang luas dalam mempelajari barang-barang spare part. Mereka mempunyai keterampilan yang sangat terampil dalam melakukan perbaikan mesin serta melakukan servis secara bagus. Aset dalam peralatan teknologi untuk memperbaiki mesin sangat lengkap. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan dari toko Makassar ini. Kelemahannya ada dalam proses perbaiki mesin. Karena terkadang dalam melakukan perbaikan tersebut ada sedikit kelalaian dalam pemasangan kembali mesin tersebut. Dan dalam anggota kerja pun belum cukup memadai untuk melakukan pekerjaannya. Lalu ada peluang atau opportunities. Dalam hal ini, market bisnis ini banyak berkembang dan ada dalam tren untuk mendorong orang banyak untuk membeli barang-barang di sini. Seperti kita mempromosikannya lewat media sosial, dengan begitu akan banyak yang akan melihat barang apa yang kita jual, seperti mencantumkan list serta gambar pada barang tersebut. Lalu dengan bisnis kita yang berkembang, maka para konsumen akan terus datang ke tempat kita dan menjadi pelanggan. Sehingga itu ada ancaman yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Seperti di zaman sekarang, banyak orang yang membuka toko spare part dan menjadikan kita untuk mendapatkan pesaing, termasuk dalam menyaingi harga, pelayanan, serta kelengkapan produk. Dalam tren pasar yang menjadi ancaman, itu sekarang banyak orang yang membeli barang melalui media online dibandingkan langsung datang membelinya ke toko. Tapi ancaman tersebut kami bisa atasi, karena kami juga membuka pesanan online. Berikut ada sedikit quotes. Jika Anda tidak bisa mentolerir kritik, jangan melakukan sesuatu yang baru atau menarik. Quotes dari Jeff Bezos. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.